Presiden akhirnya melantik Komite Percepatan Reformasi Polri. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa tokoh-tokoh yang masuk dalam komite ini merupakan pilihan langsung dari Presiden. Lalu apa yang menjadi pertimbangan Presiden dalam memilih nama-nama itu? Jurnalis NTV Elisa Sinaga dan juru kamera Muhammad Reza akan membahasnya dalam segmen khusus Apa Kata Istana. Akan mengkaji institusi Polri. Sebelum saya mengambil sumpah, demi Allah, saya bersumpah. Maksud saya ini adalah saudara-saudara putra-putra terbaik bangsa. Saudara-saudara berasal dari agama berbeda, suku berbeda, latar belakang kompas politik berbeda-beda. Dan saudara sudah oleh kurun waktu dan oleh pengabdian saudara sudah sampai di titik yang tertinggi dalam satu masyarakat. Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi, kita punya dua, sudah berapa menko tanpa tokoh-tokoh hukum. Jadi saudara, komisi ini saya berharap akan mengkaji institusi Polri, mengkaji institusi Polri dengan segala kebaikan dan kekurangan. Marilah kita memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Akhirnya setelah 2 bulan publik menunggu, Istana menepati janji untuk melantik tim reformasi Polri bentukan Presiden. Jumat lalu Presiden Prabowo resmi melantik 10 tokoh untuk mengisi Komite Percepatan Reformasi Polri. Para anggota dari komite ini pun berasal dari beragam latar belakang. Apa yang menjadi pertimbangan Presiden dalam memilih para tokoh tersebut? Selengkapnya dalam Apa Kata Istana. Bersama saya, Elisa Sinaga. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, Presiden Prabowo melantik Komite Reformasi Polri di Istana Negara Jumat sore. Ketua Komite Percepatan Reformasi Polri Jimli Asyidiki mengatakan Presiden memberi waktu selama 3 bulan kepada komite ini untuk memberi laporan terkait apa saja yang menjadi aspirasi masyarakat mengenai institusi Polri. Komisi ini diharapkan bekerja tentu secepatnya, tapi Bapak Presiden tidak memberi batasan waktu. Minimal 3 bulan itu sudah ada laporan, walaupun itu bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan. Presiden memberi arahan kepada kami, jelas gitu ya, beliau sangat responsif terhadap aspirasi rakyat mengenai kepolisian. Bahkan beliau juga menyampaikan tadi kepada kami, bukan hanya kepolisian sebetulnya yang harus dievaluasi. Semua kelembagaan yang kita bangun sesudah reformasi perlu dikaji. Nah, salah satunya adalah kepolisian sesuai dengan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat, terutama puncaknya pada bulan Agustus yang lalu, dan juga disuarakan oleh tokoh-tokoh bangsa, ialah Gerakan Nurani Bangsa yang mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk dibentuk tim.
Jimli juga mengatakan komite ini masih terbuka dengan segala ide untuk perubahan dan perbaikan bila mana diperlukan untuk mengubah Undang-Undang Polri. Artinya kita masih terbuka nih. Jadi ide-ide untuk perubahan, perbaikan apa saja itu nanti. Bila mana perlu itu terpaksa mengubah undang-undang. Gitu kira-kira. Ketua merangkap anggota Jimli Asyidiki memang sudah tak asing lagi di bidang hukum. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008. Selain Jimli, ada beberapa tokoh lain yang dipilih langsung oleh Presiden menjadi anggota Komite Percepatan Reformasi Polri. Ada Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra, kemudian Wakil Yusril, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Oto Hasibuan. Kemudian ada Menteri Dalam Negeri yang juga merupakan mantan Kapolri, Tito Karnavian. Lalu ada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Ada juga Mahfud MD yang pernah menjabat sebagai Menko Polhukam dan pernah juga menjabat sebagai Ketua MK. Lalu ada mantan Wakapolri yang juga sudah dilantik terlebih dahulu oleh Presiden pada September lalu sebagai penasihat khusus Presiden bidang keamanan, ketertiban masyarakat, dan reformasi kepolisian, Ahmad Doviri. Uniknya ada dua mantan Kapolri. Kapolri periode 2015 hingga 2016, Badrodin Haiti, dan juga Kapolri periode 2019 hingga 2021, Idam Aziz. Sebelumnya diumumkan ada 9 tokoh, tapi pada kenyataannya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga ikut dilantik sebagai anggota dalam komite ini dan otomatis menjadi anggota ke-10 dalam Komite Percepatan Reformasi Polri. Nah, apa yang menjadi alasan Presiden memilih ke-10 tokoh tersebut? Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Iwan Setiawan mengatakan Presiden Prabowo mengharapkan terbentuknya supremasi hukum di tubuh Polri. Mengingat formasi yang dibentuk Presiden ini kebanyakan tokoh yang memiliki latar belakang di bidang hukum. Kalau kita lihat dari formasi ini, memang Pak Prabowo ingin konsen pada bagaimana institusi Polri ini bisa mewujudkan supremasi hukum dan menjunjung tinggi keadilan dari eksistensinya. Jadi keberadaan Polri ini memang ingin ditampakkan sebagai lembaga yang yang seperti itu. Karena memang akhir-akhir ini kan kepercayaan terhadap Polri itu sangat rendah sekali. Kemudian citra Polri juga di mata masyarakat sangat negatif. Iwan menambahkan Presiden juga berharap persepsi masyarakat terhadap kepolisian bisa diubah, mengingat citra Polri di mata masyarakat menjadi yang paling rendah dibandingkan institusi lain. Persepsi masyarakat terkait dengan bagaimana kaitan lembaga penegak hukum ini, polisi ini, dengan politik. Karena di Pilpres 2024 kemarin, bahkan polisi itu diberi label parcok atau partai coklat. Ya kan? Nah, hal seperti inilah yang menjadi bahan evaluasi juga. Nah, kemudian seperti pertanyaan tadi bahwa ternyata ada Kapolri aktif yang menjadi tim percepatan reformasi Polri ini. Saya kira Pak Prabowo ingin melihat secara holistik. Jadi melihat secara holistik bagaimana masalah di dalam itu kan sangat dikuasai oleh Kapolri aktif sekarang. Kemudian bagaimana memandang masalah dari luar itu dikuasai oleh beberapa tokoh yang memang berkompeten yang dilantik oleh Presiden kemarin. Nah, saya kira itu Presiden ingin melihat secara holistik masalah di dalam tubuh Polri ini secara struktural, kemudian secara sistemik. Ada waktu 3 bulan
untuk Presiden menerima laporan dari Komite Percepatan Reformasi Polri tentang aspirasi masyarakat terkait apa saja yang harus direformasi dari institusi Polri. Presiden pun mendesak agar komite ini tak ragu melihat kekurangan Polri, terlebih ada Kapolri di dalam komite ini, sehingga menjadi mudah untuk berkomunikasi dengan internal kepolisian agar dapat melakukan reformasi. Jadi apa langkah pertama yang harus direformasi dari garda terdepan institusi penegak hukum tersebut? Dari Jakarta, Elisa Sinaga, Muhammad Reza, jurnalis NTV melaporkan.